pertama, berikut adalah perbedaan utama antara siklus penggajian dengan siklus lainnya. Nah, jawabannya itu yang pengendalian intern sudah efektif. Kalau yang A ini, transaksi mudah diaudit, itu relatif ya, besar kecilnya sampelnya juga, terus auditornya juga. Kemudian kalau yang B ini transaksi sangat besar itu biasanya dia lebih ke kayak siklus, kayak utang, kayak gitu, yang akuisisi modal, kayak gitu kan maksudnya nominalnya lebih besar daripada penggajian biasanya. Terus kalau yang D ini melibatkan pihak ketiga itu siklus penggajian emang melibatkan pihak ketiga, tapi ada siklus lainnya juga yang melibatkan pihak ketiga dan itu banyak, jadi bukan perbedaan utama dari siklus penggajian. Oh ya, ntar kalau ada yang mau ditanyain langsung disela aja ya. Lanjut ke nomor 2, dalam melakukan audit keuangan, akuntan publik wajib melakukan ini pengujian terhadap siklus tergantung risiko. Kalau yang B ini memahami proses bisnis itu salah satu tahapan audit juga. Terus kalau tidak dilakukannya pengujian terhadap seluruh siklus mempengaruhi opini. Sebenarnya ini nggak juga ya, karena seperti yang sering disinggung bapaknya itu, nggak harus dilakuin semuanya. Kan karena auditor itu selalu punya deadline kan, dan itu tuh nggak lama. Jadi kalau seluruh siklus atau seluruh transaksi itu malah ntar takutnya auditnya nggak selesai di waktu yang ditentuin gitu. Terus kalau yang D ini melakukan pengujian terhadap seluruh siklus ini juga sama ya, sama kayak yang C tadi. Lanjut yang nomor 3, pengendalian terhadap persediaan yang paling utama adalah pengendalian fisik. Udah jelas ya, persediaan kan biasanya selalu ada stok opnam di akhir tahun. Ya ini sebenarnya persediaan masuknya ke materi sebelum UTS sih. Tapi nggak apa-apa, kita baca juga. Lanjut yang nomor 4, pemisahan fungsi pencatatan dan pemegang aset merupakan ini control activity ya. Ini itu masuk ke komponen pengendalian internal. Itu ada 5, ntar aku tunjukin dari atasnya aja. Nah ini ya, itu ada 5, lingkungan pengendalian atau environment control. Ini tuh lebih ke kayak tindakan kebijakannya manajemen gitu tentang pengendalian internal. Jadi lebih ke ya kebijakan prosedurnya klien gitu, perusahaannya klien. Terus kalau penilaian risiko itu lingkupnya kayak tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan klien buat identifikasi dan analisis risiko yang relevan gitu. Jadi buat nanti menentukan sebesar apa sih lingkup audit yang harus dilakuin gitu. Kemudian kalau aktivitas pengendalian atau control activity itu dia ntar dibagi jadi ada 5, ntar kita baca lagi ya, itu berkaitan sama soal yang tadi. Terus kalau informasi dan komunikasi itu yaitu sesuai ini kata-katanya tentang gimana sih uh, klien itu mencatat dan memproses terus melaporkan transaksinya gitu. Berkaitan dengan itu, terus kalau pemantauan atau monitoring itu lebih ke ini buat menilai apakah pengendalian internalnya klien itu udah efektif atau belum. Terus kayak mana yang harus ditekankan lagi kayak gitu. Buat evaluasi lah intinya kalau monitoring. Terus kalau yang control activity tadi itu dibagi lagi jadi
5 ini ya. Aktivitas pengendalian umumnya dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adanya pemisahan tugas, terus adanya otorisasi yang sesuai atas transaksi aktivitas, kemudian dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aset dan catatan, terus ada juga pemeriksaan kinerja secara independen. Jadi kalau ini tadi pemisahan fungsi itu masuk ke yang ini ya, pemisahan tugas yang memadai. Jadi dia merupakan control activity. Lanjut ke nomor 5, ini sebenarnya juga persediaan. Dalam pengelolaan persediaan dikenal istilah just in time, yang bertujuan meminimalisir biaya persediaan. Dalam hal auditi sudah menerapkan JIT, maka dampaknya terhadap audit persediaan pengujiannya menjadi lebih minimal. Karena kan kalau dia udah menerapkan JIT, otomatis penilaian risikonya jadi lebih rendah. Kalau risikonya itu rendah berarti buktinya ya bukti dan sampel auditnya juga lebih mengecil itu. Jadi pengujiannya juga bisa lebih sedikit. Kemudian yang nomor 6. Dalam hal melakukan pengujian, auditor juga harus memperhatikan keterkaitan antara satu akun dengan akun lainnya. Untuk akun perolahan aset, berikut akun yang terkait kecuali itu yang sewa guna usaha. Kalau asuransi itu ya dia berkaitan dengan aset, soalnya seperti yang disinggung Pak Peter kemarin juga yang sempat ditanyain itu, asuransi itu pasti melekat ke suatu hal, entah itu orang, dalam hal ini karyawan perusahaannya, atau ke aset ya, asuransi kebakaran semacam kayak gitu. Terus kalau yang B ini biaya pemeliharaan ya otomatis ya dia buat menentukan apakah biaya pemeliharaan itu cukup dicatat sebagai expense atau dia dikapitalisasi ke nilai aset. Dan kalau penyusutan udah jelas ya, dia selalu melekat ke aset. Kemudian nomor 7. Apabila dalam melakukan audit terhadap siklus penggajian ditemukan pembayaran gaji kepada ghost employee, maka yang dilakukan oleh auditor adalah memperluas sampel. Karena kan kalau di indikasi ada ghost employee itu berarti karyawan fix itu berarti risikonya juga lebih tinggi ya, bisa aja ada fraud atau ya salah sajinya otomatis ada salah saji. Jadi kalau risikonya tinggi berarti sampelnya itu harus diperluas biar pengujiannya bisa efektif juga. Kalau yang melaporkan ke auditi ini, auditi dan melaporkan ke penegak hukum yang A sama B ini, mungkin ini di akhir ya, maksudnya bukan masuk ke proses auditnya. Terus kalau yang B ini langsung mengoreksi biaya gaji, itu kan konsepnya kan auditor itu nggak langsung mengoreksi ya, dia cuman mengajukan koreksi. Jadi nanti gimana ya, kayak keputusan itu mau dikoreksi atau enggak itu ada di tangan klien gitu. Kalau misalkan pihak kliennya udah dikasih usulan koreksi tapi kliennya nggak mau mengoreksi, berarti itu ntar baru berpengaruhnya ke nanti opininya auditor gitu. Lanjut ke nomor 8. Siklus yang memiliki keterkaitan dengan banyak akun di laporan keuangan adalah siklus akuisisi dan pengeluaran kas. Ini dia lumayan banyak. Kemarin aku baca dari
ini dia tuh berkaitan juga sama akun utang, terus bahan baku, aset tetap, prepaid expense, dan beban-beban. Jadi dia berpengaruhnya ke banyak akun di laporan keuangan gitu. Kalau untuk penjualan dan penerimaan itu dia lebih sedikit ya, mungkin ya revenue-nya aja, terus kayak apa lagi ya, maksudnya penerimaan kas dari piutang mungkin kayak gitu aja. Terus kalau persediaan dan penyimpangan ini, ya dia fokusnya ke persediaan aja, juga mungkin akan ada kayak expense yang terkait dengan persediaan gitu, tapi kan nggak semua expense. Terus kalau penggajian dan personalnya ini paling dia cuma di lingkup beban gaji, utang gaji, terus tax kayak gitu, utang-utang pajak. Oke, lanjut ke nomor 9. Sebelum melakukan pengujian terhadap siklus persediaan, auditor harus memahami risiko terkait dengan persediaan. Berikut risiko persediaan kecuali ini udah jelas sih. Kalau loss kan yang A itu loss itu pasti ya, bisa aja persediaannya hilang. Terus obsolete ini hangus kayak usang gitu, terus stolen dicuri. Jadi jawabannya yang in transfer. In transfer ini dia malah masuknya lebih ke ini sih, pengakuan penjualan, pembelian kayak gitu, FOB gitu. Terus yang lanjut ya, yang nomor 10. Pengujian dalam siklus berikut ini sangat erat kaitannya dengan pajak. Udah jelas ya, siklus penggajian dan personalia. Jadi kan ya lumayan banyak ya pajaknya yang dihitung di siklus ini. PPh, terus ya ada pajak-pajak lainnya. Kalau akuisisi dan pengeluaran kas mungkin dia pajaknya cuma seputar pajak pertambahan nilai, dan itu pun ya mungkin ini dimasukin ke nilai yang dibeli gitu. Jadi nggak kayak penggajian dan personalia yang benar-benar dia ngefek ke akun utang pajak atau beban pajak. Kemudian nomor 11, tujuan utama pemeriksa mengetahui risiko dalam melakukan audit adalah untuk ini menentukan misalnya sampling. Kalau waktu jumlah portfolio yang diperiksa ini nggak terlalu relevan sih ya. Kalau waktu itu biasanya dapatnya dari kliennya, terus jumlah auditornya ya mungkin mempertimbangkan biaya yang mau dikeluarkan sama kliennya aja gitu. Perlu tidak yang diperiksa itu ini ntar tergantung samplingnya itu. Jadi tujuan utamanya adalah menentukan besarnya sampling. Lanjut nomor 12. Perusahaan membayar uang muka biaya jasa audit kepada akuntan publik untuk audit laporan keuangan tahun 2019. Akun-akun terkait dengan pembayaran tersebut masuk ke dalam siklus siklus akuisisi dan pengeluaran kas. Berarti kan dia kalau membayar uang muka itu dia masuknya ke expense ya, prepaid expense. Nanti dia nyambung ke ini pengeluaran kas. Kemudian nomor 13. Dalam siklus akuisisi dan pengeluaran kas, audit dengan tujuan audit utamanya cut off adalah ini ya, biaya dibayar di muka. Soalnya kan kalau cut off itu concernnya dia diakui di periode ini atau enggak sih gitu kan. Nah kalau biaya dibayar di muka kan dia harus teliti tuh, maksudnya yang bisa diakui di periode ini berapa sih, misalkan cuma 3 bulan, terus pokoknya itulah intinya, maksudnya
untuk memastikan bahwa nggak ada expense di tahun selanjutnya yang diakui di tahun ini gitu. Kalau pembelian aset itu nggak sih, dia nggak terlalu concern ke cut off. Terus pembelian dan pembayaran ini dia juga nggak. Kalau pembelian barang itu malah mungkin cut off-nya itu lebih ke concern-nya ke persediaan in transit-nya, ke FOB-nya itu, bukan. Ini aku anggapnya ini konteksnya Kak, purchase-nya ya, bukan bukan persediaannya. Lanjut nomor 14, pembayaran biaya gaji kepada buruh selain terkait dengan siklus penggajian, juga terkait dengan siklus persediaan dan penyimpanan. Kenapa? Karena kan ini biaya gaji kepada buruh ya. Nah, kalau buruh itu biasanya dia digajinya itu berdasarkan ini, bisa aja jumlah jam kerja atau jumlah barang yang dia hasilkan gitu. Kalau dia pakai gajinya berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan, berarti kita harus ngecek persediaannya itu. Jadi benar nggak sih sesuai misalkan dari ini uh, buku buku penggajiannya itu, misalkan dia state 1.000 barang gitu ya bulan ini, dia menghasilkan 1.000 barang. Nah, beneran ada nggak sih finished good yang dihasilkan 1.000 itu di persediaannya gitu. Jadi untuk cross check beneran segitu nggak sih haknya dia menerima gaji gitu. Oke, lanjut nomor 15. Berikut ini termasuk unsur pengendalian intern kecuali ini yang tadi ya, yang sempat aku buka di arrangement tadi, yang ada 5 tadi. Control activity, terus control environment yang A ini, terus informasi communication, penilaian risiko, sama yang satunya monitoring. Jadi yang audit ini bukan termasuk unsur pengendalian intern. Nomor 16, dalam rangka memahami pengendalian intern terkait dengan siklus pembelian dan pengeluaran kas, maka auditor harus melakukan, kecuali ini kemarin aku ini dapatnya dari 5 UAS-nya AP. Nah ini, ya, memahami pengendalian internal siklus akuisisi dan pengeluaran kas. Itu bisa dilakukan dengan memahami flowchart klien, terus melakukan review atas internal control questionnaire. Ini untuk menentukan tuh strength weakness-nya. Terus melakukan web truth test, misalnya melalui dokumen faktur pajak didukung oleh receiving report didukung oleh purchase order, dan sebagainya. Jadi ini bagian arus flowchart tadi, terus questionnaire penilaian intern, sama walkthrough. Berarti yang bukan termasuk upaya memahami pengendalian intern siklus pembelian dan pengeluaran kas itu yang C, memahami SOP klien. Nomor 17, pada saat melakukan audit terhadap aset tetap, auditor memperoleh informasi terhadap pelepasan aset dengan jumlah yang signifikan. Terkait dengan pelepasan aset tersebut, apa yang paling utama harus diperhatikan auditor? Ya, keuntungan atau kerugian pelepasan aset. Jadi, ya untuk mengakui gain or loss-nya. Kalau penyusutan itu, kalau dia memperhatikan keuntungan atau kerugian pelepasan aset, otomatis dia memperhatikan penyusutannya. Kan untuk penilai book value-nya kan berarti dia memperhatikan penyusutannya. Terus kalau pembeli itu nggak efek sih ya. Kalau nilai aset juga ini pasti kalau dia memperhatikan
jumlah kerugian keuntungan itu pasti dia juga memperhatikan nilai aset dan penyusutan. Jadi yang paling utama adalah memperhatikan keuntungan kerugian pelepasan aset. Nomor selanjutnya, berikut ini adalah risiko paling utama terkait dengan pembayaran gaji, kecuali pegawai fiktif. Iya ya, pegawai fiktif. Bisa aja mengakibatkan adanya fraud. Terus penghindaran pajak itu juga. Nah, kalau penghindaran pajak itu kayak yang sempat dibahas bapaknya juga, misalkan kalau di Indonesia kan yang dipotong pajak itu cuma yang di atas PTKP. Nah, misalkan ada pegawai yang sebenarnya dia penghasilannya itu di atas PTKP, tapi karena ingin menghindari pajak, makanya dibuat yang ditransfer langsung dari perusahaan itu dibikin pas atau di bawah PTKP gitu, biar nggak kena pajak. Terus nanti sisanya bakal ditransferin di luar transaksi perusahaan gitu. Jadi ntar perusahaan nyatatnya cuma sebagai expense biasa gitu. Nah itu bisa fraud juga. Terus kalau pembayaran gaji secara langsung, ini juga termasuk risiko ya, karena kan biasanya kalau gaji itu dibayarnya selalu ada periode tertentunya, kayak ya, per bulan atau gimana gitu kan. Atau mungkin kalau buruh bisa aja per minggu atas jumlah jam kerjanya gitu. Tapi pasti kayak ada waktu-waktu tertentu untuk membayar gaji gitu, nggak semuanya langsung setahun dibayarin di awal gitu kan, enggak. Terus jadi jawabannya yang B ya, yang pembayaran gaji direksi. Ini kan bukan risiko ya, karena kan ya direksi juga digaji juga. Terus lanjut nomor 19, dengan perkembangan teknologi sebagian besar siklus yang ada telah menerapkan teknologi informasi. Untuk itu, risiko apa yang perlu diperhatikan oleh auditor? Ini risiko IT ya. Kesulitan melakukan pengujian, harusnya enggak, malah lebih mudah ya untuk melakukan pengujian kalau pakai IT. Terus kalau gagalnya sistem ini, dia termasuk ke risiko IT gitu. Maksudnya lingkupnya itu lebih besar yang risiko IT. Ini lebih spesifik gitu yang B. Terus kalau tidak ada buktinya, enggak juga, malah harusnya bisa mendapatkan lebih banyak bukti dengan penggunaan teknologi informasi itu. Kemudian nomor 20, tujuan utama memahami pengendalian intern pada siklus adalah ini ya, menentukan efisiensi yang signifikan. Kalau kita baca satu-satu, kalau yang A ini menentukan besarnya sampel. Ini tujuan dari itu tadi, identifikasi risiko. Jadi besar kecilnya risiko itu mempengaruhi besar kecilnya sampel. Kemudian kalau memahami proses bisnis itu, ini dia dilakukan sebelum identifikasi risiko. Jadi urutannya tadi dia auditor itu memahami proses bisnis, terus menentukan risiko, baru menentukan besarnya sampel. Kalau dasar pengujian substantif itu, dia itu hasil dari ini, setelah ada risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian itu, dia baru itu digunakan sebagai dasar membuat pengujian substantif atau program substantif audit itu. Jadi kalau yang ditanyakan tujuan utama memahami pengendalian intern itu untuk menentukan efisiensi yang signifikan. Lanjut nomor 21, berikut ini adalah akun yang terkait dengan persediaan, kecuali ya, salary expense, direct cost, overhead cost, dan labor cost itu ya udah pada tahu ya, itu berkaitan sama persediaan. Terutama kalau perusahaan yang persediaannya itu dia memproduksi sendiri, perusahaan manufaktur.
Lanjut nomor 22. Pada pelaksanaan audit keuangan terhadap pembayaran gaji, untuk memastikan pembayaran gaji benar-benar diterima oleh pegawai yang berhak, maka pengujian yang harus dilakukan adalah membandingkan data master file dengan data pembanding eksternal. Nah, ini udah jelas ya. Jadi, kemarin itu Pak Peter juga sempat nyinggung sedikit kalau tentang prosedur audit tentang gaji itu, dia concernnya adalah harus dicek ke master file pegawai buat memastikan kalau pegawainya itu benar-benar ada dan dibayarnya sesuai yang seharusnya dia terima gitu. Terus aku tambahin sekalian deh, kemarin itu bapaknya juga bilang kalau terkait insurance, dalam hal ini prepaid insurance ya, itu harus ini kita cek juga ke daftar aset untuk mengetahui apakah ada asuransi fiktif. Jadi kan seperti yang aku bilang tadi, asuransi itu pasti melekat ke sesuatu. Nggak mungkin ada prepaid atau insurance expense tanpa tanpa hal yang mendahului gitu. Jadi nggak mungkin ada asuransi tanpa ada barang yang diasuransikan gitu kan logikanya. Jadi untuk asuransi itu salah, salah satu prosedur audit yang harus dilakukan itu mengecek ke daftar aset, atau misalkan kalau dia asuransi pegawai ya dia bisa juga itu ngecek ke daftar pegawai juga. Jadi siapa aja sih pegawai yang dapat asuransi, misalkan asuransi kesehatan atau ketenaga kerjaan kayak gitu, BPJS kayak gitu ya. Terus ada satu lagi kalau terkait sama ini RE yang kemarin, return earning yang kemarin itu concernnya yang paling utama itu dicek apakah ada prior period adjustment. Karena kan yang mempengaruhi RE itu cuman penambahan net income sama pembayaran dividen. Dan selain itu juga harus dicek juga apakah ada penyesuaian atas return earning akibat kesalahan pencatatan periode sebelumnya. Oke, lanjut ya. Untuk nomor 23, produk utama dalam kegiatan perencanaan audit adalah program kerja audit. Ini ada di Aaron's. Yang ini ya, yang diagram ini, perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Nah, ini yang dihasilkan itu ini, mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Jadi, hasil utama dari perencanaan audit itu untuk bikin program audit. Nomor 24, tujuan audit utama terkait dengan pengujian persediaan adalah jelas ya, existence. Karena kan dia concernnya apakah persediaan itu ada apa enggak. Jadi kalau persediaan pasti dilakuin pengecekan fisik di akhir tahun untuk mengecek eksistensi persediaan tersebut. Terus nomor terakhir dari kuisnya Peter itu nomor 25, berdasarkan prosedur analitis yang dilakukan oleh auditor, ternyata ditemukan biaya perbaikan mesin pabrik mencapai 70% dari nilai buku aset tersebut. Hal ini menunjukkan ini ya, yang A, biaya tersebut harus dikapitalisasi. Sebenarnya aku lupa sih berapa batas untuk dikapitalisasi ke nilai aset kalau dia biaya perbaikan. Mungkin ntar kalau ada yang tahu atau ntar dicek lagi ya. Terus udah habis untuk yang kuisnya Pak Peter ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak?
Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Ini sediakan. Ini aku mulai dari nomor 6 aja ya, soalnya yang atas ini persediaan itu materi sebelum UTS sebenarnya. Nomor 6, saudara ditugaskan mengaudit akun beban dibayar di muka. Dalam proses audit, saudara memperoleh informasi bahwa mutasi beban penyusutan dan akumulasi penyusutan tidak sama. Terhadap informasi tersebut, yang akan saudara lakukan adalah jawabannya tidak melakukan apa-apa. Kenapa gitu? Karena kalau beban penyusutan itu kan dia tiap tahunnya kembali ke nol ya, karena dia beban. Sementara kalau akumulasi penyusutan itu dia saldonya dibawa terus ke tahun-tahun berikutnya sampai nanti asetnya dijual atau dihapuskan, itu baru akumulasinya dihapus juga gitu. Jadi kalau akhirnya itu nggak sama antara beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, itu ya udah nggak usah dilakuin apa-apa. Tapi kita kita cukup apa ya, perlu membandingkan ini aja, penambahan akumulasi penyusutannya itu sama nggak sih kayak beban penyusutan di tahun berjalan. Terus nomor 7, perusahaan boleh melakukan perubahan estimasi masa manfaat aset tetapnya. Boleh ya. Nanti untuk beban penyusutannya dia mengikuti apa sih namanya, yang retrospektif, itu penyesuaian, melakukan penyesuaian sesuai masa manfaat yang baru. Kemudian nomor 8, yang bukan merupakan pengendalian kunci yang harus diperhatikan auditor pada saat mengaudit siklus penggajian adalah proses rekrutan pegawai. Jadi ya auditor nggak perlu mengetahui proses rekrutan pegawai, dia lebih concernnya ke pegawainya beneran ada nggak sih. Maksudnya kalau proses awalnya itu auditor nggak mau tahu juga sih. Ketepatan otorisasi itu iya, karena pegawainya tuh beneran ada apa enggak, terus ya tadi jumlah pegawainya tuh benar apa enggak. Pemisahan fungsi ini juga ya, jadi yang kayak membayarkan sama apa ya, yang petugasnya di siklus penggajian itu harus dipisahkan juga. Jadi nggak bisa kayak yang mengeluarkan kas sama yang menerima itu sama, kan nggak mungkin ya. Terus kecukupan dokumen ya itu juga termasuk, ini masuknya ke bukti audit juga. Lanjut yang nomor 9, pengujian payroll tidak dapat dipisahkan dari pengujian persediaan dan siklus pergudangan. Karena payroll mempengaruhi nilai persediaan. Ini sebenarnya aku lebih kebalik sih, nilai persediaan mempengaruhi payroll gitu nggak sih? Kayak seperti yang aku singgung tadi, kalau buruh itu misalkan dia dibayarnya sesuai yang dia hasilkan gitu ya. Jadi tapi intinya itu sih, pokoknya jumlah persediaan yang bertambah itu sama nggak sih kayak yang dikalikan upahnya gitu. Jadi bisa aja persediaan yang dihasilkan cuma 1.000, ternyata yang dibayarkan ke upah itu 2.000. Nah itu kan berarti udah salah saji ya. Nah, intinya itu sih, untuk mengecek apakah sinkron antara yang dibayarkan sama penambahan persediaannya. Kemudian yang nomor 10, salah satu prosedur
Yang dilakukan dalam audit atas biaya asuransi dibayar di muka adalah memperoleh polis asuransi. Informasi penting yang harus menjadi perhatian auditor dalam kaitannya dengan pengujian kewajaran biaya asuransi adalah jumlah premi yang dibayar. Kalau nomor dan tanggal itu enggak, terus jenis pertanggungan dan aset yang diasuransikan ini dia maksudnya bukan ke kewajaran biaya asuransinya sih ya, kayak ya ini dia lebih ke existence. Terus kalau nilai pertanggungjawaban ini dia lebih ke take on obligation-nya, benar-benar punyanya perusahaan itu atau bukan. Kalau ke pengujian kewajaran kan dia lebih ke apa ya, valuasinya gitu, nilainya itu wajar nggak sih gitu. Jadi dia lebih concernnya ke jumlah premi yang dibayar. Oke, habis yang dari kopi. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ke ini ya. Ini juga dari soal kuis KKSK. Terus aku mau mulainya dari nomor 13 aja, soalnya yang nomor awal-awal ini dia di Pradik dia maksudnya sebelum UTS, jadi udah yang kemarin. Kita tetap terus persediakan. Tentang usaha juga udah kemarin. Nah, jadi nomor 13 aja, notes payable. Nomor 13, tujuan auditor untuk mereview adanya pembaruan dari notes payable setelah tanggal neraca, terutama untuk menguji akurasi kelengkapan. Nah, ini kenapa kelengkapan? Karena ini ya, jadi untuk kalau misalkan ada pembaruan notes setelah tanggal neraca, bisa aja itu pembaruannya tentang termnya gitu. Jadi bisa aja mengakibatkan atas pembaruan itu ada notes yang harusnya diakui di periode berjalan tapi belum gitu. Karena itu pembaruannya setelah tanggal neraca. Tuh, jadi untuk menguji kelengkapan, karena kan kalau kelengkapan kan berarti seluruh notes payable yang harus diakui itu udah dicatat gitu kan. Jadi untuk menguji itu, apakah semuanya itu udah dicatat notes payable-nya? Karena memungkinkan dengan adanya pembaruan dari notes setelah tanggal neraca ini memungkinkan adanya tambahan notes yang harus diakui gitu. Jadi ya masuknya ke versi kelengkapan. Kalau terus tentang notes payable itu ada 2 tujuan audit yang paling penting. Jadi dia tentang kelengkapan ini, completeness, sama satunya nih ya yang alokasi dan penilaian. Benar nggak sih nilai carrying amount-nya notes payable sampai akhir tahun tuh segitu. Jadi concern-nya dia ke apakah semua notes-nya udah dicatat dan nilainya udah benar. Jadi ada 2 itu untuk notes payable, completeness sama allocation valuation.
Ini ada juga di Ernst ya, tentang pernyataan kalau tujuan audit tentang notes payable itu ada dua yang paling utama, yang C sama D. Lanjut nomor 14, auditor ingin mengecek apakah ada pembatasan pada saldo laba ditahan karena adanya pinjaman, perjanjian atau peraturan tertentu, yaitu terutama untuk menguji asersi yang penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure. Ini baru dibahas kemarin, masih ingat kan? Ya, cukup jelas ya. Jadi dia untuk pembatasan pada saldo RI ini biasanya sih dicantumin di catatan atas laporan keuangannya gitu. Jadi dia lebih ke disclosure-nya. Nomor 15, auditor harus memastikan bahwa dividen yang dibayarkan secara tepat adalah kepada pemegang saham perusahaan yang memiliki saham per tanggal pencatatan atau closing date. Ini kemarin aku juga sempat bingung, tapi ternyata ini ada di Ernst di Central. Nah ini ya, yang selain itu auditor juga harus memverifikasi apakah pembayaran dilakukan kepada pemegang saham yang memiliki saham per tanggal pencatatan dividen. Kayak clear ya, yang C, yang recording date. Kita lanjut ke ini nomor 16 tentang utang usaha. Aku lewatin aja ya. Ya kan kalau yang di kita itu ini lebih ke notes payable, bukan utang usaha. Kalau utang usaha kan dia udah dibahas sebelum UTS, dia yang terkait dengan pembelian, persediaan kayak gitu. Utang usaha maksudnya. Selanjutnya nomor 17. Manakah dari prosedur berikut yang paling tinggi kemungkinannya dilakukan oleh auditor dalam memperoleh bukti audit sehubungan dengan peristiwa setelah tanggal neraca? Yang D ini, melakukan pemeriksaan atas perubahan dalam utang jangka panjang yang terjadi setelah tanggal neraca. Itu yang seperti yang tadi ya, soal nomor berapa ya tadi? 13 kalau nggak salah. Yang ini tadi yang perubahan utang jangka panjang setelah tanggal neraca itu kan bisanya diperoleh setelah tanggal neraca ya, otomatis. Buktinya itu setelah tanggal neraca. Nah, itu untuk mengecek apakah utang jangka panjang, notes payable-nya itu udah dicatat semuanya. Apakah ada penambahan juga atau mungkin pengurangan gitu. Nomor 18, manakah dari prosedur berikut yang paling efektif untuk memverifikasi dividen yang diterima dari hasil investasi dalam surat berharga ekuitas? Ini sebenarnya ini masuknya ke materi besok. Ini masuknya ke materi investasi. Ini kan dia dividen yang diterima ya, bukan dividen yang dibayarkan. Nah ini yang bisa dilakukan itu adalah merekonsiliasi jumlah dividen yang diterima dengan catatan dividen yang dipublikasi. Jadi kan kalau itu ya dividen itu catatan dividen yang dipublikasi maksudnya kayak hasil RUPS-nya gitulah, hasil
yang berhak menerima dividen, sekaligus jumlahnya berapa. Nah ini kalau rekonsiliasi jumlah dividen yang diterima ini kan ya ini atas catatan kliennya, catatan perusahaan. Terus kalau yang catatan dividen yang dipublikasi ini catatan yang dari pihak ketiga gitu, bukan yang dari perusahaan itu. Jadi lebih apa ya? Lebih bisa diandalkan lah buktinya kalau dia dari pihak ketiga. Oke. Untuk nomor 19, untuk meyakini eksistensi dan kepemilikan dari investasi yang dimiliki perusahaan dalam saham yang diperdagangkan secara publik, auditor harus memeriksa surat berharga atau memperoleh surat representasi manajemen dari manajemen yang menerangkan bahwa surat berharga telah diklasifikasikan secara tepat sebagai surat berharga yang diperdagangkan. Kalau melakukan konfirmasi jumlah ini, dia lebih ke valuation allocation. Terus kalau memastikan bahwa investasi dicatat pada nilai terendah antara biaya dan pasar, itu juga valuation allocation. Melakukan inspeksi laporan keuangan dari perusahaan investasi. Itu apa ya maksudnya? RO atau apa? Kayaknya RO deh. Jadi kalau tentang asisten memperoleh representasi manajemen. Terus dalam kondisi mana yang berikut ini auditor dapat menerbitkan laporan audit wajar tanpa pengecualian untuk baku. Laporan keuangan dibuat dan disarikan dari laporan keuangan auditan lengkap untuk kepentingan regulator. Ini sebenarnya juga kayaknya nggak masuk ke materi quiz-quiz, tapi udah itu sih yang dari file ini. Soalnya yang benar salah ini cuma terkait persediaan. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal yang kemarin dikirim sama Andre yang tentang notes. Bentar ya. Yang ini ya. Ini kemarin dikirim Andre di grup. Oke, nomor 1. Q Company menerbitkan notes 20.000 kepada Capital Bank pada 1 Agustus. Carried 1 year untuk 1 tahun dan bunganya itu 12%. Adjusting entries untuk
record interest expense accrued-nya pada 31 Desember. Jadi kalau accrued interest expense itu berarti kan dia mengakui yang tahun ini ya, tapi dia belum dibayar. Jadi itu masuknya ke jurnalnya interest expense pada interest payable. Nah, besarnya berarti kan dia dari Agustus ya. Berarti dia ada 5 bulan, 5 per 12 dikali 12% dikali 20.000. Jadi jumlahnya itu adalah 1.000. Nah, ini tuh jurnal yang dibuat. Dan interest expense pada interest payable besarnya 1.000. Nah, jadi jawabannya yang mana? Kita baca satu-satu. Decrease asset and decrease RA. Dia nggak pengaruh ke aset. Kan ya, ini nggak ada yang pengaruh ke aset. Terus decrease RA, ya sebenarnya dia decrease RA karena dia expense-nya nambah. Otomatis RA-nya berkurang. Tapi yang depan salah. Jadi A salah. Kemudian yang B, increase liabilities and decrease equities 800. Nah ini jumlahnya salah. Kemudian yang C, increase liabilities, berarti kan dia payable-nya naik. Ada tambahan payable, berarti liabilities-nya bertambah. Kemudian decrease equity, dia ada interest expense. Interest expense, dia larinya ke RA. RA itu ekuitas. Jadi expense bertambah, RA-nya berkurang, ekuitasnya juga berkurang. Jadi yang C ya, yang C benar. Terus kita baca juga yang D, decrease equity, benar, decrease equity, increase liabilities, benar, tapi jumlahnya salah. Ya kan yang diakuin di 31 Desember kan, berarti cuma 5 per 12-nya aja. Kalau 24 ini kan, jadi dia full 1 tahun. Jadi jawabannya yang C. Terus nomor 2, pada 1 Oktober, B Company meminjam 10.000 dari F-Bank dengan menandatangani note 1 tahun 6%. Pada 31 Desember, B Company ini gagal untuk membuat adjusting entries terhadap akun accrued interest expense. Sehingga errornya ini akan mengakibatkan, nah jadi kan dia kasusnya sama dengan yang nomor 1. Dia harusnya membuat jurnal interest expense pada interest payable juga. Tapi dia gagal kan, fail. Sehingga kalau dia seharusnya mencatat ini, tapi ini tuh nggak jadi dicatat, dan dia menolak untuk mencatat. Jadi kita baca pilihan jawabannya. Net income pada tahun berjalan akan overstate. Ya, dia net income pada tahun berjalan itu akan overstate. Karena seharusnya dia mengakui expense-nya nggak diakui. Jadi otomatis net income tahun berjalannya overstate. Terus selanjutnya liabilities untuk tahun berjalannya overstate. Seharusnya liabilities tahun berjalannya itu understate. Kenapa? Karena dia harusnya mengakui payable, tapi payable-nya nggak diakui. Jadi dia liabilities-nya understate. Dia A ini salah ya, karena cuma satu pernyataan yang benar. Kemudian yang B, net income pada tahun berjalannya understate. Nah, ini
salah ya, harusnya overstate kayak yang ini tadi. Dan net income pada tahun selanjutnya overstate. Ini kebalik, harusnya yang next year-nya itu understate. Kenapa? Jadi logikanya itu kan kalau yang tahun ininya overstate, ya kan? Karena dia nggak mengakui expense. Nah, sedangkan di tahun depannya itu pada paling nggak waktu pelunasan, ini kan cuma 1 tahun ya kebetulan losnya. Waktu pelunasan itu pasti mau nggak mau dia kan mengakui expense. Nah, kalau seharusnya yang dari Oktober sampai Desember itu diakui di tahun ini, kalau dia nggak mengakui, berarti di Oktober tahun depan dia tuh mengakui full 12/12 tuh 1 tahun gitu. Jadi kan expense-nya jadi lebih banyak. Kalau expense-nya lebih banyak, berarti net income pada tahun depannya itu harusnya understate karena expense-nya overstate. Kan kalau expense sama net income dia berkebalikan. Untuk yang C, net income untuk tahun depan itu understate. Ya, itu benar ya, seperti yang aku jelasin tadi. Terus kalau liabilities, current year-nya understate. Nah, ini benar. Jadi harusnya dia mengakui payable, tapi payable-nya di tahun berjalan itu nggak diakui. Jadi liabilities-nya kurang, understate. Kalau yang D ini, net income untuk tahun berjalannya understate, liabilities tahun berjalannya overstate. Ini keduanya salah. Yang benar yang C. Net income pada tahun berikutnya itu understate dan liabilities pada tahun berjalannya understate. Terus kita lanjutkan nomor 3. Each company meminjam 10.000 dari Bank T pada 1 Maret. Terus to repay principal and interest pada 28 Februari tahun depan. Jadi kan itu 1 tahun ya. Terus untuk tingkat bunganya 8%. The year and adjustment is properly record, jadi dia adjustmentnya sudah dicatat. Maka apa efek atas pencatatan aktual tersebut? Nah, ini ya masih sama jumlah penyesuaiannya interest expense pada interest payable. Nah, berarti kalau interest expense itu meningkatkan expense dan interest payable-nya meningkatkan liabilities. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang A sama B ini dia nggak ngefek ke aset, karena kan dia belum dibayar ya, dia jatuhnya masih accrued liabilities, belum dibayar pakai cash. Ntar kalau dibayar baru dia ngefeknya ke aset. Terus kalau interest liabilities itu benar, yang tadi yang payable-nya bertambah, harus increase revenue, harusnya revenue-nya malah berkurang karena ada tambahan expense. Jadi jawabannya yang C. Terus nomor 4, mana yang paling tepat untuk mendeskripsikan accrual interest? Yang A, asset and stockholders equity decrease. Bukan. Asset and liabilities decrease. Bukan juga, harusnya liabilities-nya bertambah malahan, terus nggak pengaruh ke aset. Terus net income and expense decrease. Net income-nya decrease, tapi expense-nya increase ya. Kemudian expense and liabilities increase. Nah, jadi jawabannya yang D. Sama kayak yang nomor 3. Terus nomor 5, A company meminjam 25.000 cash pada 1 Oktober dan menandatangani notes 9 bulan
8%. Terus dengan interest payable-nya akan dibayar pada saat jatuh tempo. Jumlah interest expense yang harus dilaporkan pada tahun harus jatuh tempo, berarti tahun depannya ya, bukan tahun ini ya. Nah ini berarti asumsinya adalah untuk expense Oktober, November, Desember itu udah diakuin di tahun ini. Jadi yang diakui di tahun notes yang jatuh tempo atau tahun berikutnya itu tinggal 9 bulan dikurangin 3 bulan, jadi tinggal 6 bulan. Oke. Jadi jumlahnya itu berarti dia 6/12 ya, bukan 6/9. Karena kan interest 8% itu dibuat 1 tahun, bukan dibuat 9 bulan. Dikali 25.000. Hasilnya 1.000. Jadi jawabannya yang A. Kalau untuk yang diakui, interest expense yang diakui dari Oktober sampai Desember itu 3/16, 8% kali 25. Ini untuk Januari sampai 6 bulan. Jadi sampai Juli. Tahun ini ya. Karena yang 3 udah di tahun berjalan. Lalu nomor 6, M Company meminjam 50.000 cash pada 1 April yang menandatangani interest bill notes payable 1 tahun 12%. Interest and principal due pada 31 Maret ini, jadi waktu tanggal jatuh tempo dan 31 Maret following year. Jadi waktu jatuh temponya jadi ini tadi itu agak ini maksudnya dia ini anggapan aku interest expense-nya ya, aku tambah interest expense. Jadi kan kalau interest expense dia logikanya sama kayak yang nomor 5 ini tadi. Jadi yang diakui itu kan interest expense dari Januari sampai Maret ditambah prinsipalnya. Kan interestnya berarti 3/12 dikali 12% kali 100.000. Sedangkan prinsipalnya itu 50.000. Nah ini berarti 3 kali 50 1.500 tambah 50.000. Jadi hasilnya 51.500. Oh, asumsi aku gitu sih. Jadi kan untuk interest expense dari April sampai Desember itu tahun berjalan itu udah diakui di 31 Desember. Tapi kalau jumlah yang harus dibayar
itu jatuhnya yang D, yang 56.000. Jadi tadi aku agak bingung jawabannya yang B apa yang D. Tapi kalau asumsinya ini interest expense sama prinsipal yang jatuh tempo di saat itu yang itu 500. Tapi kan nanti berarti dia yang dibayar itu 56.000, ya nggak sih? Kayak, jadi jurnal waktu pembayarannya itu notes payable 50.000. Terus interest payable yang diakuin di 13 Desember itu 4.500. Terus interest expense-nya yang baru diakuin di Maret itu 1.500. Kemudian untuk bayarnya dia asumsinya pakai cash kan, cash 56.000. Jadi tadi aku ambilnya di sini dia tuh jumlah yang dibayarnya atau cuman interest sama prinsipal di interest expense sama prinsipal di 31 Maret gitu. Jadi kalau aku sih lebih condong ke yang ini ya, yang 51.500. Tapi kalau jumlah yang dibayarkan di 31 Desember itu 56.000. Jadi tergantung asumsi masing-masing aja sih kalau menurut aku. Atau mungkin ada yang punya pendapat lain. Oke, kita lanjut ke nomor 7. In each succeeding payment on an installment note. Yang A itu the amount that goes to decreasing the carrying value of note increase. Jumlah yang mengurangi carrying value notes itu bertambah. Ya, benar. Jadi kan tiap ada pembayaran kan berarti carrying value-nya notes itu berkurang ya. Kan kalau ini jumlah yang mengurangi. Jadi kalau jumlah yang mengurangi berarti dia bertambah gitu. Kalau misalkan nanti di pilihan jawabannya itu adalah cuman kayak gini, the carrying value of notes gitu ya, berarti jawabannya yang B, yang the carrying value of notes decrease. Tapi karena ini kata-katanya adalah the amount that goes to decreasing the carrying value, jadi kalau jumlah yang mengurangi carrying value dia bertambah karena ada pembayaran installment notes. Kayak ini ya, notes payable-nya di debit. Jadi notes payable-nya berkurang. Terus in each succeeding payment on an installment notes. Dan ini konteksnya dia ke interest expense. Berarti interest expense-nya berkurang. Iya nggak sih? Kan kalau notes yang lebih dari 1 tahun, makin ke bawah kan dia interest expense-nya makin berkurang karena carrying value-nya juga berkurang. Jadi kan kalau interest kan dia persentase rate-nya dikalikan dengan carrying value. Jadi kalau carrying value-nya semakin berkurang, interest expense-nya juga berkurang. Benar? Kayaknya yang soal ini lebih ke ini sih analisis transaksinya aja, nggak ke. Oke, lanjut ya. Pada 1 Juli, R Company meminjam 250.000 cash dengan menandatangani notes 10 tahun 8%. Dan payment-nya itu rata setiap 30 Juni sebesar $37.258. Berapa jumlah list appropriate journal entry to record the issuance of notes? Issuance ya, berarti kan di awal. Jadi kalau issuance ya dia nggak memperhatikan jumlah pembayaran.
kan di awal kan dia baru pinjem aja. Berarti kalau baru pinjem aja, dia dapat cash, terus dia ada penambahan notes payable sebesar 250.000. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang B ini kurang interestnya, cuman ini ke waktu melunasi. Terus cash notes payable ini jumlahnya yang salah kalau yang C ini. Terus kalau yang A ini enggak ya, dia interest expense nggak nambah ke notes. Jadi yang D. Kemudian nomor 10, pada 1 Januari tahun pertama, First Company meminjam 100.000 dengan notes payable 10 tahun 7%. Pada terms-nya itu, require as company untuk membayar 10 pembayaran yang rata sama sebesar 14.238 setiap 31 Desember untuk 10 tahun. Journal entry untuk mencatat first payment atas notes pada 31 Desember tahun pertama adalah, berarti kan dia ada interest expense, terus prinsipalnya juga berkurang. Jadi yang kan dia ada interest expense, dia Januari sampai Desember, berarti full ya, 12% kali 7% kali 1.000. Jadi interest expense-nya 7.000. Kemudian ini lanjut dulu ke S-nya ya, karena kan dia ini ada kata-kata equal payment. Jadi S yang keluar tiap pembayaran itu sama. Buat tiap pembayaran itu sama, berarti 11.238. Jadi di sini ada pengurangan notes yaitu sebesar selisihnya 1.238. Jadi jawabannya yang ini kan karena ini dia baru tahun pertama ya, dari value dari notes-nya masih full 100.000. Kalau tahun berikutnya berarti interest expense-nya kurang dari 7.000 dan notes payable prinsipal yang dibayar dia makin tinggi karena jumlah pembayarannya tetap. Ini bahas yang mudahnya dulu aja ya. Ini problemnya terlalu sok kan, jadi skip dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini soal tryout praktik punya Brigada TM9, ini tentang prepaid expense. Untuk yang pertama, pengujian asersi valuation and allocation dalam audit prepaid expense bertujuan untuk meyakinkan bahwa dia valuation and allocation. Jadi dia lebih ke jumlah gitu ya.
kata kuncinya dia lebih ke limbahnya udah benar apa belum sih gitu. Jadi yang prepaid expense telah diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya dan dinilai serta dialokasikan sesuai dengan waktunya. Kalau yang A ini prepaid expense telah dicatat perusahaan merupakan milik perusahaan, berarti dia paid obligation. Terus kalau yang C prepaid expense yang disajikan memang ada dalam pencatatan perusahaan di existence occurrence. Terus kalau seluruh prepaid expense yang dimiliki perusahaan telah dicatat dalam laporan keuangan, berarti dia completeness. Nomor 2, kondisi berikut yang meningkatkan risiko salah saji pada akun sewa dibayar di muka. Yang kita baca dulu yang A, perusahaan tidak memisahkan aset yang dibeli dengan aset yang disewa. Ini risikonya bukan ke sewa dibayar di muka ya, dia lebih malah ke nilai asetnya. Jadi pengakuan asetnya gitu. Jadi bukan ke sewa dibayar di mukanya. Terus yang B, perusahaan tidak mempunyai sistem yang otomatis membebankan akun sewa dibayar di muka ketika sudah lewat waktu. Ya, jadi ini dia ngaruhnya nanti ke valuation and allocation-nya bisa aja ada salah saji. Dengan karena nggak otomatis, harus manual. Terus kalau perusahaan tidak memiliki hak milik penuh atas aset yang disewa sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan depresiasi aset. Kayak meskipun sewa dia tetap bisa melakukan depresiasi, ya nggak sih? Karena kan hak miliknya, tapi tergantung ininya sih, tergantung terms and condition atas sewa tersebut. Kayak juga kalau ada biaya perbaikan, biaya pemeliharaan itu boleh diakuin sama perusahaan atau enggak, sama pihak yang menyewa, dalam konteks ini perusahaannya, itu tergantung kesepakatan awal sama yang punya asetnya itu. Jadi misalkan ada kerusakan siapa yang nanggung, itu tergantung itu ya kesepakatannya. Terus perusahaan tidak mengasuransikan aset yang disewa. Ini malah lebih ke risiko salah saji asetnya, maksudnya nilai asetnya gitu. Kalau tiba-tiba asetnya asetnya rusak, aset yang disewa itu rusak atau ada musibah gitu, ntar malah perusahaannya mengakui loss. Terus ya biasanya sih kayaknya selalu diasuransikan. Jadi nggak ngefek ke akun sewa dibayar di muka. Jadi jawabannya yang B. Perusahaan tidak mempunyai sistem yang otomatis membebankan akun sewa dibayar di muka ketika sudah lewat waktu. Nomor 3, Karina adalah auditor junior yang membantu auditor senior untuk mengaudit Silver King. Setelah melaporkan pekerjaannya kepada auditor senior menemukan bahwa Karina melewatkan pengujian atas nilai yang diakui Silver King. Melewatkan pengujian atas nilai yang diakui pada akun sewa dibayar di muka. Setelah menyadari kesalahan tersebut, maka prosedur yang harus dilakukan Karina adalah yang A, melakukan wawancara dengan manajer keuangan. Kenapa gitu? Karena ini maksudnya masih, kan dia melewatkan pengujian ya. Maksudnya dari awal dia kelewat gitu. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah kayak tanya jawab dulu sama manajer keuangan. Baru nanti kalau dia udah kayak rekalkulasi itu, dia baru cek footing, cross footing gitu. Terus yang nomor 4, perusahaan audit
prosedur audit berupa mengecek kebijakan terkait coverage, term, dan premi asuransi ditujukan untuk menguji asersi existence ya. Jadi ya asuransinya itu kayak seperti yang dibilang tadi, asuransi pasti melekat ke sesuatu. Jadi itu bisa dilihat di ini ya, coverage, term, dan premi asuransinya. Jadi kalau term itu asuransinya itu buat asuransi apa sih gitu. Terus kalau misalkan di situnya penjelasannya asuransi untuk aset, nah dicek lagi asetnya benar-benar ada nggak sih atau itu cuma asuransi fiktif aja. Jadi untuk memastikan kalau asuransinya itu benar-benar ada dan sesuai dengan coverage term dan preminya gitu. Jawabannya yang D ya, existence. Kemudian nomor 5, berikut ini adalah contoh substantif tes audit beban dibayar di muka, kecuali kalau substantif tes itu dia terfokuskan ke transaksi-transaksi gitu, ya kan? Kayak saldonya gitu juga. Jadi kalau yang A itu meminta daftar rincian beban dibayar di muka seperti polis asuransi, kontrak, sewa dibayar di muka, uang muka pajak terkait, serta perlengkapan kantor. Itu buat ya substantif tes yang existence-nya tadi. Terus kalau yang B melakukan dokumentasi atas pembayaran uang muka pajak-pajak terkait. Ini B mungkin ke completeness ya, substantif completeness, karena kan kalau dia dokumentasi pembayaran uang muka itu, jadi udah sesuai belum sih pencatatan pajak yang diakui sama kayak udah semua dicatat belum sih gitu kan. Jadi dilakukan dokumentasi. Terus kalau inventarisasi atas perlengkapan kantor itu juga bisa sih masuknya ke existence. Enggak sih. Terus kalau yang C ini memilih sampel pengeluaran kas dan bank secara acak untuk keperluan pengujian transaksi dengan dibayar di muka. Nah ini dia masuknya tuh ke compliance test, bukan substantif test. Soalnya dia kan memilih sampel pengeluaran kas, jadi itu tuh dia tuh masih milih-milih ini ya buktinya gitu, pengujian terhadap buktinya, bukan belum ke saldo-saldonya kan. Dia baru memilih sampel. Jadi nanti baru sampel ini nanti yang udah didapatkan sebagai bukti itu nanti digunakan untuk melakukan substantif test. Untuk yang nomor 6. Nomor 6 ini panjang banget 6 sampai 13. Aku lewatin dulu aja ya, soalnya ini 6 sampai 13 berkaitan dan ada hitungannya agak banyak. Jadi yang pendek dulu. Nomor 14. Pengujian asersi completeness dalam audit prepaid expense bertujuan untuk meyakinkan bahwa yang A, prepaid expense yang dicatat perusahaan merupakan milik perusahaan. Itu right and obligation. Kalau prepaid expense telah diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya dan dinilai setelah dialokasikan sesuai dengan waktunya, itu valuation allocation. Kalau yang prepaid expense disajikan memang ada dalam pencatatan perusahaan, itu existence sama occurrence. Yang D, seluruh prepaid expense yang dimiliki perusahaan telah dicatat dalam laporan keuangan. Itu completeness ya. Pokoknya kata kuncinya adalah semuanya itu udah dicatat. Itu completeness. Kemudian untuk nomor 15,
Kemudian asersi act and obligation dalam audit prepaid expense bertujuan untuk meyakinkan bahwa kayak yang tadi prepaid expense dicatat perusahaan merupakan milik perusahaan. Sama kayak kata-katanya. Terus nomor 16, memperoleh polis asuransi atas aset tetap merupakan suatu prosedur terkait dengan asuransi dibayar di muka yang bertujuan untuk menguji asersi ketersediaan existence. Udah cukup jelas ya yang dari tadi. Terus dalam audit akun prepaid insurance, mana prosedur berikut ini yang tidak dilakukan? Hitung kembali porsi premi yang expired selama tahun berjalan, yaitu dilakukan untuk mengecek tujuan valuation allocation itu, rekalkulasi. Terus menyiapkan polis asuransi untuk dokumentasi audit. Itu untuk mengecek existence. Terus memastikan rates premi dengan broker. Ini memastikan rates. Jadi untuk keperluan valuation-nya, kan? Memeriksa dukungan untuk pembayaran premi. Ini enggak sih ya. Oh, ini yang C untuk completeness. Oh, ini complete. Oh ya, jadi untuk memeriksa apakah semua prepaid insurance itu udah dicatat sesuai dengan rates preminya. Complete ya, jadinya yang C. Ini yang ini tadi valuation allocation, ini existence, ini completeness. Lanjut nomor 18, berikut salah satu prosedur yang bisa dilakukan oleh auditor terkait asersi completeness pada audit prepaid insurance. Untuk yang A, periksa dokumen pencatatan terkait sewa dibayar di muka untuk memastikan hak penggunaan gudang telah diterima dan manfaat masih tersedia di masa depan. Ini untuk right obligation-nya. Terus kalau yang B itu periksa kontrak terkait sewa dan asuransi serta bukti pembelian perlengkapan kantor. Ya, jadi diperiksa semuanya kontraknya, terus memastikan bahwa catatan perusahaan itu yang apa yang ada di kontrak itu udah dicatat semua di punya perusahaan. Jadi completeness ya. Terus kalau yang C, periksa bukti pembayaran sewa dan pastikan pembayaran disetujui oleh pihak yang berwenang. Ini untuk existence appearance. Jadi emang benar-benar ada prepaid insurance-nya itu benar-benar ada dan udah diotorisasi. Kalau yang D, periksa kebenaran perhitungan premi asuransi dibayar di muka dan beban asuransi tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi. Ini untuk valuation allocation. Untuk nomor 19, berikut yang tidak termasuk dalam lingkup audit prepaid expense. Patent, terus prepaid insurance, trademark, PPE.
itu ya dia ada sendiri ya. Misalnya kayaknya kok PPI Insurance dibayar di muka tentang PPI itu nggak ada. Jadi dia nggak termasuk. Oh, di Irons juga ada. Terus nomor 20 ini ya, pada 2020 PTX melaporkan beban dibayar di muka 150 juta sekian apabila kertas kerja pemeriksaan tahun lalu telah diberikan oleh klien dengan cut-off periode 31 Desember 2020, maka usulan koreksi yang tepat adalah kita baca aja pembahasannya. RFI 765 nominalnya 68 juta untuk 2 bulan. Oh, jadi yang ini RMI 765 ini karena dia per 31 Desember 2020 udah berakhir gitu ya. Jadi dia 68 ini diakui seluruhnya sebagai beban. Terus yang ini 536 ini ya kan masih belum berakhir tuh. Jadi dia cut off sampai 31 Desember itu 12 bulan ya berarti. Kan dia mulainya 2019. Jadi full 2020 dia ada. Jadi dia 12 per ini totalnya 32 bulan, 12 per 32 kali 10.000. Terus kalau yang 180 ini juga dia full di tahun 2020 dia 12 per 26 dikalikan nominalnya. Terus yang 648 itu juga full 12 per 25 kali nominal 39.600.000. Dan yang 119 ini 12 per 26 kali 11.900. Nah, nanti itunya tadi ditotalkan yang diakui di 2020 itu ditotalin terus dicek apakah dia kurang atau lebih atau sama dari 150 juta sekian ini. Terus karena ini ya udah dihitung, ternyata dia sebenarnya yang harus diakuin itu cuma 127.219. Jadi perlu adjusting 24.560. Ini biayanya prepaid expense pada beban. Ya. Jadi tadi tuh dia yang ini 151 juta ini udah diakuin semuanya sebagai expense. Jadi bukan prepaid lagi. Nah, karena sebenarnya yang udah boleh diakuin sebagai beban yang benar-benar sudah terjadi itu cuman 127 juta. Jadi dia kan berarti expense-nya overstate. Jadi harus dikurangin expense-nya di kredit 24.560, terus di debit dikembaliin ke prepaid expense 24.560. Jadi jawabannya yang C, asuransi dibayar di muka pada beban asuransi dibayar di muka sebesar 24.650. Jadi intinya ini tadi dia bebannya itu overstate, jadi bebannya harus dikurangin dan dikembaliin lagi ke asuransi dibayar di muka.
Tuh. Nanti buat yang nomor 6 sampai 13 bisa dibaca sendiri ya. Panjang banget soalnya. Terus masih dikit lagi ini tentang payroll sama personalia. Nomor 1, prosedur audit yang dilakukan oleh auditor berupa melakukan pengecekan jumlah jam kerja dari daftar gaji ke daftar absensi adalah untuk menguji pegawai dibayar sesuai dengan waktu dia bekerja. Kalau sesuai kontrak kan dia ngeceknya ke kontraknya. Informasi biaya produk akurat. Enggak sih, dia lebih ke persediaan. Terdapat pemisahan tugas antara fungsi yang mencatat dan melakukan pembayaran. Enggak, ini dia ke internal control-nya, pengujian internal control admin. Lanjut, yang nomor 2, risiko bawaan yang terdapat pada transaksi pembayaran upah yang harus menjadi perhatian utama auditor adalah kelebihan pembayaran atau pembayaran tidak valid. Risiko bawaan berarti risiko inherent yang saat terjadi transaksi pembayaran upah yaitu melibatkan transaksi kas. Ya, jadi ini ya pembayaran atau pembayaran tidak valid. Jadi kan dia udah ada pengeluaran kas. Kalau yang A, C sama D ini dia baru kesalahan di ini ya di pencatatan dan penghitungannya belum sampai ke pengeluaran kas. Lanjut nomor 3, dari prosedur berikut, prosedur mana yang paling tepat untuk mendeteksi adanya nama pegawai palsu? Mentransfer jurnal beban upah ke data status pegawai di Departemen SDM. Oke, jadi dia itu tadi yang aku sempat singgung di awal, kalau gaji itu apalagi untuk ini pegawai palsu itu dia harus cek ke master file pegawai. Kalau yang identifikasi cek yang dibatalkan ini nanti terkaitnya ke jumlahnya sih ya. Existence terjadiannya. Jadi kalau ada cek yang dibatalkan berarti kan dia nggak boleh diakui sebagai adanya penggajian. Dikalkulasi untuk menentukan jumlah pembayaran bersih, ini concernnya lebih ke valuation. Alokasinya itu, terus kalau rekonstruksi jumlah pembayaran di buku besar, ini jumlah pembayaran upah di rekening bank ini juga valuasinya ya. Jadi untuk melihat jumlahnya itu udah benar apa belum, jadi nggak terkait dengan risiko adanya pegawai fiktif. Nomor 4, dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu kerja dan upah adalah sebagai berikut, kecuali yang personal records. Jadi, dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu kerja dan upah yaitu time card, time ticket, payroll transaction file, dan payroll journal. Bukan personal record. Lanjut nomor 5. Ada 5 pengendalian internal yang dapat dilakukan untuk siklus penggajian dan personalia. Salah satunya adalah pengendalian fisik atas aset dan catatan. Ini tadi ya, yang 5 pengendalian internal itu ada pemisahan tugas,
otorisasi yang tepat, kecukupan dokumen dan catatan, pengendalian fisik atas aset dan catatan, serta pemeriksaan independen pada performance. Ini yang termasuk ke komponen pengendalian internal di control activity. Hanya yang di yang 6, prosedur analitis mana yang merupakan penilai analitis untuk siklus pengajian dan personalia. Nomor 1, membandingkan saldo beban operasional tahun-tahun sebelumnya. Ini enggak ya, dia kalau pengajian dan personalia itu bebannya lebih spesifik, bukan beban operasional. Kalau nomor 2, membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu bisa ya, bandingkan tenaga kerja langsung. Nah, ini prosedur analitis ya, jadi dia tuh baru yang membandingkan saldo-saldo gitu, belum spesifik masuk ke kayak transaksi saldo-saldo gitu. Terus yang nomor 3, membandingkan beban komisi sebagai persentase penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa beban komisi. Nomor 4, membandingkan beban pajak penggajian sebagai persentase gaji atau upah dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi juga berkaitan dengan penggajian. Yang nomor 5, membandingkan akun pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Penggajian dan personal itu dia masuknya ke expense ya, bukan pendapatan. Ini jawabannya yang C, 2, 3, dan 4. Lanjut nomor 7, manakah di bawah ini yang merupakan pengujian pengendalian yang dapat dilakukan atas adanya rekening bank khusus penggajian. Meminta salinan bukti konfirmasi saldo bank khusus penggajian. Ya, cukup jelas ya, dia minta dokumen dari pihak luar. Terus nomor 8, prosedur analitis untuk kemungkinan sah saji atas akun salaries and wages expense dapat dilakukan dengan membandingkan saldo salaries and wages expense dengan tahun-tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kenaikan gaji serta penambahan dan atau pengurangan pegawai. Jadi cukup jelas ya, kalau ini ya dia fokusnya ke salaries payable. Ini ya tax expense, ini commission expense. Ini kan jelas yang ditanyain dia salaries and wages expense. Terus nomor 9, berikut ini adalah sah saji yang mungkin terjadi pada siklus penggajian adalah kecuali sah saji atas salaries tax expense. Ya, dia berkaitan dengan pajak penghasilan. Terus kalau wages payable, dia jumlah utang gaji yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Terus kalau wages expense, beban gaji yang udah diakui. Kalau marketing expense, dia lebih ke ya penjualan ya, bukan penggajian. Nomor 10, untuk menguji asersi akurasi audit siklus penggajian, maka substantif tes yang dapat dilakukan adalah kecuali akurasi, menghitung kembali jumlah jam kerja dan kartu pengetatan waktu. Ya, dia dikalkulasi ya. Memeriksa ulang pembayaran gaji operator. Ya, dia untuk mengecek jumlah pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan itu udah benar atau belum. Terus menghitung kembali pembayaran bersih juga dapat ngecek jumlahnya. Terus kalau menelaah kebijakan personalia itu dia lebih ke existence, bukan akurasi. Selanjutnya nomor 11, untuk menguji
versi akurasi, maka TOC yang bisa dilakukan kecuali of control. Kalau yang tadi substantif test, yang ini test of control. Jadi dia lebih ke ininya ya, pengendalian internnya, memeriksa otorisasi dalam berkas personalia. Itu ya TOC-nya. Jadi ya berkas personalianya itu udah diotorisasi oleh pihak yang berwenang apa belum gitu. Terus memeriksa indikasi adanya verifikasi internal, terus memeriksa catatan penggajian untuk indikasi otorisasi. Nah ini BCD ini TOC nanti dia terkait ya, untuk menentukan strength weakness-nya atas siklus penggajian gitu. Kalau yang substantif test itu ya udah masuknya ke pengujian atas saldo. Kemudian nomor 12 di bawah ini yang termasuk pengujian substantif atas transaksi untuk menguji asasi keterjadian adalah menelaah jurnal terkait penggajian, jurnal umum, catatan penggajian untuk jumlah besar yang tidak lazim. Kita rekonsiliasikan membandingkan klasifikasi maupun menghitung kembali jumlah jam kerja. Kalau yang A ini konsilasikan berarti dia apa? Valuation location membandingkan klasifikasi akun terkait dengan bagian akun dan manual prosedur presentation. Terus kalau menghitung kembali itu valuation allocation. Lanjut nomor 13, prosedur berupa memeriksa kartu pencatat waktu untuk mendapatkan persetujuan dari direktur, merupakan test of control untuk menguji occurrence ya, jadi keterjadiannya itu. Benar nggak sih kartu pencatatan waktunya itu udah diotorisasi sama di sini direktur ya yang berwenang. Kalau emang udah diotorisasi, berarti dia emang terjadi. Gitu. Nomor 14, berikut ini adalah dokumen yang dapat digunakan untuk mendukung audit siklus penggajian dan personalia adalah kecuali SPT buat tuh pajak penghasilannya. Terus payroll tax return yaitu masih terkait dengan pajaknya apabila ternyata pajaknya itu yang lebih bayar. Jadi kan dia ada dikembalikan pajaknya. Payroll tax ya ini kayak cek pencairan payroll ke ininya ke pegawainya. Kalau cash disbursement itu nggak terlalu langsung ke penggajian dan personalnya ya. Ini lebih ke siklus pengeluaran sama siklus kas. Terus nomor 15, pengujian pengendalian audit siklus penggajian dititik beratkan pada statement kecurangan pegawai, manipulasi keuangan, pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteksi overstatement. Karena rawan terjadi manipulasi overstatement atas payroll expense guna mengurangi beban pajak atas net income. Jadi aspeknya dinaikkan overstate sehingga net income-nya itu understate. Jadi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan atas penghasilan yang didapatkan itu jadi lebih dikit. Nomor 16, pengujian payroll tidak dapat dipisahkan dari pengujian persediaan dan siklus pergudangan karena payroll mempengaruhi nilai persediaan. Ini ada ya Pak di soal yang tadi. Nomor 17. Ini juga
Ini bisa dibaca sendiri kali ya, nah ini lumayan panjang juga. Ada yang ditanyain nggak?